ini, ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bisikanlah terima kasih pada diri sendiri. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Bila lelah menepilah, hayati alur nafasmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Luka-luka hilanglah luka, biar senyum jadi senjata. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Berawal dari kegelisahan kami, para ibu dalam mengelola emosi, terutama emosi negatif. Mudah marah pada anak, kesulitan untuk memahami peranan diri saat ini, hingga kadang bingung dengan diri sendiri. Ini sebenarnya aku kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelle Ronida. Saya seorang ibu rumah tangga yang berperan juga sebagai terapis emosional healing. Saya adalah salah satu founder dari Lentera Ibu. Lentera Ibu adalah sebuah wadah bagi para ibu dan calon ibu yang berfokus pada kemampuan mengelola emosi. Tujuan Lentera Ibu adalah mampu berdamai dengan masa lalu, mengelola respon emosi yang baik saat ini, kemudian reinstall karakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tantangan terbesar bagi para ibu adalah ketika belum mampu memahami dirinya sendiri, belum mampu mengelola emosinya, belum mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga sulit untuk mengisi kembali tangki cinta diri. Tahu ilmu-ilmu parenting tapi sulit untuk aplikasinya. Punya pengalaman traumatis di masa lalu,
yang inginnya tidak diturunkan kembali pada anak, tapi tanpa sadar mengulang kembali pola pengasuhan yang salah. Bingung bagaimana cara memutusnya. Di Lentera Ibu, kami bersama-sama berdiskusi, belajar, berlatih, dan praktek untuk bagaimana mampu mengelola emosi dengan baik saat ini, mampu berdamai dengan diri, mampu berdamai dengan masa lalu, sehingga kita menjadi khalifah atau pemimpin atas emosi kita sendiri. Bukan lagi emosi yang memimpin kita, tapi bagaimana kita yang sudah Allah berikan akal ini mampu menjadi tuan atas emosinya sendiri. Maka Lentera Ibu membuat kelas pendampingan di mana dimentori oleh seorang terapis emotional healing, kemudian ada ahli studi agama Islam dan penggiat kesehatan holistik. Kami akan mengadakan sesi terapi untuk emotional healing, kemudian ada pembekalan untuk self healing atau untuk terapi mandiri, karena setiap orang ini mampu menjadi penyembuh bagi lukanya. Tidak hanya itu, kami akan berdiskusi tentang bagaimana kesehatan atau hubungan fisik dengan emosi. Ya, nanti juga akan ada bagaimana adab kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, juga ada tantangan atau challenge 30 hari untuk pembiasaan karakter baik yang positif. Nah, bukan menjadi diri orang lain, tapi kita menjadi diri kita versi terbaik. Maka teman-teman, mari bergabung di kelas pendampingan Lentera Ibu. Bersama-sama kita nyalakan cahaya dari kalbu melalui Lentera Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat yang begitu besar, hingga hari ini bisa bertatap muka bersama di ruang virtual dalam rangka webinar Coffee for Change Lentera Ibu yang mengangkat tema menjadi bidadari yang dirindukan bersama narasumber kita Teh Wiwin Supiah. Salat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memberikan jalan ya kepada kita gitu dari kegelapan menjadi terang benderang yang hingga hari ini alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam. Dan semoga kita yang berada di ruang virtual hari ini termasuk ke dalam umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita buka dulu biar acaranya berkah supaya insya Allah katanya kalau di dalam kita menuntut ilmu itu kan di dalam majelis ilmu tuh dinaungi para malaikat gitu ya. Jadi kita buka dulu dengan kalimat yang baik yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semuanya, mohon mengganti dulu namanya ya. Tadi saya masih melihat ada yang pakai iPhone atau nama perusahaan. Mohon bantuannya untuk mengganti dengan nama aslinya, nama panjang boleh, agar nanti kami tidak salah gitu ya. Dan hari ini kita webinar khusus untuk perempuan, khusus untuk muslimah. Jadi biar ketahuan. Jangan-jangan nanti ada bapak-bapak gitu ya, karena kita nggak tahu kalau namanya masih pakai nama device atau nama perusahaan. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah ternyata Teh Wiwin sudah ada di tengah-tengah kita, Masya Allah. Assalamualaikum Teh Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Teteh. Ya, kenal juga Teh. Kita lanjutin dulu ya Teh. Masya Allah, ini Teh Wiwin ini ternyata saya juga baru tahu gitu Teh ya, mohon maaf kalau Teh Wiwin ini seringnya Kang Dewa gitu. Mungkin selama ini teman-teman juga banyak taunya mungkin Kang Dewanya ya gitu ya, yang mungkin lebih banyak dikenal gitu. Tapi benar ya kalau misalnya ada pepatah yang bilang bahwa di balik laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Masya Allah memang ya. Dan hari ini teman-teman akan kita dengarkan bersama bagaimana pengalamannya Teh Wiwin gitu supaya dalam menjalani ujian demi ujian gitu yang Masya Allah lulus gitu 100% ya Teh Insya Allah gitu ya. Nanti juga akan dimoderatori oleh Teh Misel.
teman-teman sebelum kita mulai, kita baca doa dulu kali ya. Tadi udah baca basmalah, kita baca doa dulu, doa menuntut ilmu supaya kita bisa fokus, supaya ilmu yang kita dapetin dari Teh Wiwin hari ini, hikmah-hikmah yang kita dapatkan menjadi keberkahan untuk kita dan keberkahan untuk Teh Wiwin yang mengalir sebagai amal jariah gitu ya. Kita baca Al-Fatihah dulu, kemudian doa menuntut ilmu. Ala diniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillah teman-teman. Nah, sebelum kita mulai lagi ke acara berikutnya, mohon kesediaan teman-teman yang bisa membuka kamera. Kita akan melakukan foto bersama dulu, mumpung masih pada fresh ya. Yang bisa membuka kamera dipersilahkan. Ini ada 2 layer, kalau di tempat saya alhamdulillah sudah banyak juga ya, sudah ada 55 orang yang hadir. Mudah-mudahan bisa terus kondusif teman-temannya di rumah ya untuk bisa mendengarkan materi-materi dari Teh Wiwin. Ya, ada lagi yang mau ikutan foto? Persilahkan. Masih ditunggu. Oke. Ada lagi yang mau buka atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Ini ada 2 layar, nanti aba-abanya dari saya. Kita akan... Oke, layar pertama dulu. Ini masih ada yang mau masuk? Oke. Layar pertama dulu ya. Tapi kan teman-teman nggak tahu, jadi senyum aja 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Oh, dia mau masuk lagi. Oke. 1, 2, 3. Cii. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hari ini kita akan santai aja sebetulnya ya gitu. Jadi teman-teman silahkan mengambil tempat yang paling nyaman. Mau sambil duduk, senderan boleh gitu ya. Yang penting bisa fokus. Terus buat yang lagi di rumah mudah-mudahan sampai siang nanti kondusif ya anak-anak gitu ya. Jadi kita bisa fokus belajarnya hari ini. Setelah ini kita akan lihat apa aja sih sebetulnya hari ini yang mau kita lakukan selama kurang lebih setengah hari ya, sampai jam 11 gitu. Nah, ini adalah rundown acara kita. Jadi ada pembukaan, kemudian foto bersama yang baru saja kita lakukan. Nah, nanti kemudian ada perkenalan narasumber dan moderator. Lalu ada sesi talk show, dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, ini ada juga nanti kita ada sesi breakout room, di mana teman-teman nanti akan masuk ke dalam breakout room. Mungkin dibagi satu breakout room itu kira-kira 4-5 orang. Untuk apa? Untuk saling sharing insight apa yang didapat, yang diperoleh dari talk show kita sebelumnya. Nah, kemudian ada info mengenai kelas pendampingan. Karena di Lentera Ibu kami punya kelas pendampingan selama kurang lebih 2 bulan untuk teman-teman semuanya. Dan terakhir ada penutupan. Mungkin ini ada yang akan kita lakukan ya sampai siang nanti teman-teman ya. Oh, ini saya. Nanti berikutnya aja, Mbak. Kita akan lihat berikutnya adalah CV dari moderator. Saya akan bacakan dulu. Nanti karena akan yang memandu talk show bersama Teh Wiwin adalah Teh Misel. Mungkin sebagian besar sudah tidak asing juga nih dengan Teh Misel ya. Sudah teman-teman buat yang alumni kelas
Lentera Ibu juga mungkin sudah tahu ya, Teh Misal. Nah, ini dia. Teh Misal ini adalah seorang ibu, istri dari seorang suami, iyalah ya, dan ibu dari 2 orang anak, mengambil ranah di peran domestik dan juga sebagai seorang terapis emotional healing dan akupunturis. Wah, ini kapan-kapan saya ikut mau akupuntur juga nih Teh ya, ke Bandung ya Teh. Nah, Teh Misal ini sudah juga punya kelas khusus untuk terapi emotional healing, teman-teman ya, dengan dan sertifikasi di depth therapy. Teh Misal adalah founder dari Lentera Ibu, sebuah komunitas yang mewadai para ibu untuk menyelesaikan luka masa lalu, mengelola emosi saat ini, dan mereinstal karakter sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah Teh Misal, profilnya. Kemudian, ini adalah profil dari Teh Wiwin yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Mungkin kalau lihat udah nggak asing lagi ya, lihat yang suaminya ya, karena kita udah sering banget lihat gitu ya, Kang Dewa gitu. Teh Wiwin adalah seorang ibu rumah tangga yang punya ketertarikan di berbagai hal mengenai dunia keluarga, parenting, dan rumah tangga. Lahir di Sumedang tahun 1990, seorang sarjana kimia, pendidikan kimia, Masya Allah, pendidikan kimia nih Teteh. Mengabdikan diri di rumah bersama suaminya Kang Dewa Eka Prayoga dan kedua anaknya. Teh Wiwin mempunyai usaha Salihah Hijab. Jadi teman-teman yang mau beli hijab bisa juga ke Teh Wiwin ya Teh. Dan pernah menulis sebuah buku ya Teh. Penulis sebuah buku yang berjudul Sebuah Catatan. Masya Allah. Ini tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, karena nanti pasti akan seru banget diskusi kita di talk show. Kita akan langsung saja ya. Saya akan memanggilkan karena kebetulan moderator dan narasumber kita sudah ada di ruang Zoom ini. Jadi kita panggil langsung aja Teh Misal yang akan memandu. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, suaranya jelas ya? Cek Jelas dulu Teh, Teh. jelas. Cek. Oke, terima kasih Teh Uli. Terima kasih teman-teman semua yang hari ini sudah bergabung pagi hari ini. Nah, insya Allah di 50 menit ke depan saya akan memandu menjadi moderator untuk narasumber kita. Ya, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan cerita inspiratif dari seorang wanita yang mungkin teman-teman udah pada kenal, udah pada tahu. Nah, sebelumnya saya izin mau membacakan sebuah prolog lah ya dari bukunya Teh Wiwin, sebuah catatan. Mungkin teman-teman ada yang udah punya juga bukunya. Nah, saya membaca dulu nih sebagai pengantar kita pagi ini. Wanita mana yang tak terpukul ketika pria yang dinikahinya harus menanggung beban besar selang beberapa hari pasca hari pernikahannya? Istri mana yang tak menangis ketika suami yang dicintainya terbaring lumpuh, kena penyakit langka, bahkan koma hampir meninggal? Perempuan mana yang tak sakit hati ketika laki-laki yang dibanggakannya telah berpaling ke lain hati tanpa ada sebab yang jelas? Ya, sulit rasanya membayangkan menjadi sosok wanita yang dirundung ujian berat seperti itu. Di tengah amanahnya yang begitu kompleks dan luar biasa, tapi dia mampu bertahan dalam situasi sulit hingga membantu suaminya bangkit dari keterpurukan. Ialah seorang wanita bernama Wiwin Sufia, seorang istri dan ibu. Jika teman-teman tahu kisahnya, pernah baca bukunya, mungkin teman-teman akan setuju bahwa titel bidadari itu jatuh gitu ya ke tangan Teh Wiwin. 18 hari pasca menikah, ada ujian finansial yang Teh Wiwin dan suami dapatkan. Rugi sampai 7,7 miliar, uang yang tidak sedikit ya. Saat itu mungkin ada para investor, Kang Dewa jadi singkat ceritanya mengumpulkan para investor untuk berinvestasi, kemudian uangnya mungkin dibawa kabur gitu ya Teh. Dan Kang Dewa memilih bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutangnya atau
apa yang udah Kang Dewa kumpulkan untuk diselesaikan kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, menikah di usia muda ya Teh. Saat itu mungkin Teteh masih kuliah. Kang Dewa menjadi entertain dengan kondisi keuangan yang mungkin belum stabil ya Teh. Ya. Apa alasan Teteh menerima pinangan Kang Dewa saat itu? Dan sebenarnya pernikahan seperti apa sih yang Teteh bayangkan di kala itu? Mangga Teh. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih loh kepada Teh Michelle dan panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di Lentera Ibu dengan ilmu saya yang mungkin belum terlalu banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya ke depan. Baik, terima kasih tadi atas prolognya, saya sampai terharu. Jadi izin saya menjawab ya pertanyaan Teh Michelle yang pertama ini gitu. Dulu istilahnya saya dengan Kang Deo itu kan partner bisnis gitu ya. Jadi ketika kita berpartner dalam suatu pekerjaan, kita bisa mengetahui sifat asli seseorang, betul ya. Nah, terus dari pekerjaan itu pula gitu, ketika kami bertemu setiap hari, saya berpikir ini kalau tidak dibenarkan hubungannya gitu ya, saya khawatir terjerumus pada ya dosa gitu ya, pacaran dan lain sebagainya, seperti itu. Karena menyadari masing-masing dari kami memiliki tujuan yang sama, kemudian merasa cocok gitu ya, ya alhamdulillah akhirnya kami memutuskan yuk nikah aja, oke nikah aja gitu kan. Dan adapun kenapa sih waktu itu saya menerima beliau gitu ya, padahal kan belum settle ya, seorang DWK Prayoga itu belum mapan gitu, waktu itu masih nyobain gitu, aku mau usaha ini, saya mau usaha itu gitu, tapi kenapa saya memilih gitu. Ya itu Teh, karena saya tahu gitu karakter beliau yang dimiliki oleh seorang laki-laki ya gitu, terutama yaitu kemampuan beliau untuk bertanggung jawab satu. Beliau tuh sangat amat bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan di situ saya melihat oh beliau berarti punya karakter tanggung jawab yang nanti insya Allah di keluarga pun beliau tanggung jawab gitu. Dan alhamdulillah masya Allah gitu ya, semenjak saya menikah dengan beliau sampai sekarang beliau sangat bertanggung jawab, saya bersaksi atas itu gitu. Tidak pernah sekalipun menelantarkan keluarga, sekalipun beliau dalam kondisi tidak punya uang gitu ya, pasti beliau tuh sangat amat berusaha mengupayakan agar keluarganya bisa makan seperti itu. Nah, selain daripada itu, beliau itu kan punya sifat karakter pantang menyerah gitu, persisten, konsisten gitu. Itu yang membuat saya menarik secara duniawinya ya. Oh ini laki-laki yang bisa nih saya jadikan kawam gitu. Dan secara pengetahuan agamanya, akhlaknya, saya bahkan yang berkomunikasi dengan saya itu bukan saya tapi orang tua saya gitu. Dan ketika orang tua saya oke gitu, berarti ya oke gitu gitu kan, kayak gitu. Jadi istilahnya sudah ada kriteria yang disepakati oleh orang tua, oke boleh dek gitu kan, oke udah oke gitu, istilahnya begitu Teh. Dan sebenarnya pas awal-awal pernikahan yang dibayangkan ya sama aja ya kayak teman-teman yang lain, pengennya kalau udah nikah itu ya punya rumah, hidup berbahagia gitu kan, kayak gitu. Seperti kelihatannya oh kalau orang udah menikah kayaknya enak ya gitu. Oke, Teh. Insya Allah ya, berbisnis itu betul Teh. Jadi tahu ya sifat aslinya karakternya seperti apa. Nah, kemudian Teh saat bangkrut ya, pasca 18 hari menikah tuh, pasti di satu sisi kan Teteh ya kecewa ya kok gini gitu ya. Kecewa terus pasti ada ketakutan juga, banyak tekanan dari pihak luar. Tapi di satu sisi Teteh juga harus tenang, harus menguatkan suami. Nah, dukungan seperti apa sih Teh yang Teteh berikan untuk menguatkan suami kala itu Teh? Oh baik, jadi
sebelum ke dukungan, saya ingin meluruskan dulu tuh Teh. Jadi ketika suami kita qadarullah ya mendapatkan suatu ujian ataupun musibah, kita jangan buru-buru menjudge bahwa, aduh, lu nih gak bener sebagai suami, misalnya. Aduh, kamu nih gak bener nih sebagai seseorang gitu, kamu melakukan suatu ketidakbenaran gitu. Jangan gitu dulu. Selayaknya dosa apa ya? Selayaknya dosa secara tidak langsung kan suami saya berarti menipu rekan-rekannya ya gitu. Tapi saya waktu itu berpikir dulu, ini memang suami saya yang menipu secara otaknya gitu, otak di balik penipuan ini, ataukah memang suami saya juga tertipu gitu, gitu teman-teman gitu. Jadi waktu itu saya melihat secara objektif, oh iya ternyata suami saya juga tertipu gitu. Jadi bukan pelaku penipuan aslinya, gitu, tapi juga korban. Korban juga ya, Teh. Betul. Nah dari objektivitas itu akhirnya alhamdulillahnya gitu ya, waktu itu saya bisa logis gitu untuk menentukan what next, apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Maka mendampingi suami yang juga sebagai korban adalah menurut saya saat itu adalah sebagai langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh istri. Nah, sebenarnya setahu saya ya, saya juga nggak tahu tindakan apa yang membuat suami saya merasa terdukung. Nah, baru hari ini ketika suami saya bercerita, barulah saya tahu, oh ternyata tindakan ini nih yang membuat suami saya merasa terdukung. Apa itu? Nah, ternyata yang pertama adalah ketika saya tetap membersamainya, katanya gitu. Karena ketika seorang suami sedang dirundung masalah, kehadiran istri, walaupun nggak ngapa-ngapain, kan, membersamainya itu modal kekuatan tersebut. Jadi istilahnya Wiwin ke mute ya. halo? Halo? Teh, Iya. Nah, ada lagi Teh suaranya. ada suaranya. Oke, Ada. tadi saya kemana kedengarannya? Tetap membersamai. Oh, Jangan oke. sampai tetap membersamai. Tetap membersamai, iya. Karena menurut guru saya gitu ya, seorang suami yang ditinggalkan istrinya itu lebih nelangsa daripada seorang jomblo yang mengetahui kalau dirinya itu sendirian, katanya gitu. Kebayang kan? Kebayang Teh. Karena sudah pernah ada yang menemani gitu ya. Oh gitu. Satu-satunya sahabat, orang yang mau bersamai kita, terus ketika kita terpuruk, dia pergi gitu, itu lebih menyakitkan daripada mengetahui dirinya memang sendirian, seperti itu. Maka kalau bisa ketika suami kita dirundung ujian, stay di situ. Kalau bisa gitu. Itu ada satu dukungan minimal. Kemudian yang kedua adalah dengan tentu ya dengan teknis-teknis dukungan yang lain, misalnya dengan ucapan, misalnya suami kita adalah orang yang suka meletup semangatnya ketika dipuji. Suami saya begitu. Maka saya waktu itu mengucapkan kata-kata yang bisa menguatkan beliau gitu. Apakah semua suami seperti itu? Bisa jadi berbeda gitu, tergantung dengan bahasa cintanya apa. Bahasa cinta suami ibu-ibu apa gitu. Maka dukung dengan bahasa cinta itu. Pastikan bahwa dia merasa dicintai, pastikan bahwa dia merasa didukung. Saya hanya menepuk pundaknya, ya, tenang, sabar, Bunda percaya, Ayah tuh bisa. Insya Allah Ayah akan bisa dengan bantuan Allah gitu. Hanya dengan itu saja, semangat suami saya berkobar gitu, sehingga beliau tidak merasa putus asa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara ini ya, membantu apa yang kita bisa gitu. Karena tadi ya, dengan bersikap tenang, dengan bersikap tidak menjudge suami kita, itu kan memang sudah mendukung, tapi kita tidak sampai di situ. Kalau bisa kita berbuat yang lebih daripada itu, apa? Membantu keadaan suami kita. Waktu itu saya belajar jualan ya, maksudnya untuk membantu keuangan sehari-hari gitu, karena hanya dia menunggu rasanya itu tidak jadi solusi juga gitu. Jadi lakukan apa yang ibu-ibu bisa dengan keahlian yang ibu-ibu punya. Entah itu memasak, entah itu berkreasi, entah itu dengan mengajar, apapun. List, ibu bisanya apa gitu. Maka jadikan itu jalan untuk mendapatkan penghasilan, untuk membantu penghasilan keluarga. Gitu, Teh. Masya Allah. Teh. Berarti
Teteh tetap membantu, membersamai gitu ya. Terus tadi tetap menguatkan. Jadi sebenarnya memang ya Masya Allah ya gitu. Allah tuh ngasih kekuatan. Perempuan tuh kan katanya lemah gitu ya Teh. Mm, Katanya hatinya rapuh. Tapi sebenarnya ketika Allah kasih kekuatan tuh perempuan tuh mampu untuk bangkit meskipun hatinya tuh masih tetap kecewa gitu ya, masih sedih tapi nggak kelihatan bahkan ya Teh, bahkan bisa mm, lebih strong gitu. Alhamdulillah. Nah, kan ujian finansial nih lama-lama membaik ya Teh. Mungkin iya. wasilahnya dengan buku waktu itu Kang Dewa bikin buku yang 7 kesalahan fatal pengusaha pemula, mungkin dari situ Mm, menemukan titik terang. Nah, setelah ujian finansial Teh, kemudian Allah uji kembali dengan ujian sakit Teh waktu itu ya. mm, GBS atau kalau ininya autoimun gitu ya Teh yang menyerang saraf keti mm. dan hampir divonis meninggal gitu ya Teh 2 bulan di rumah sakit dilanjutkan terapi dan si penyakit langka ini yang bahkan kemungkinan kalaupun sembuh dan untuk menjadi normalnya itu kan kecil katanya Teh ya. Iya, Nah, betul. eh, apa sih yang membuat Teteh kuat mendampingi Kang Dewa saat itu? Apa Teteh pernah nggak nyerah gitu Teh? Atau rasanya tuh apa ya, menyalahkan keadaan dan lain sebagainya Teh? Oh iya. Iya, jadi waktu itu pernah sih Teh pada sampai kepada titik, "Ya Allah, aku udah terserah padamu," gitu. Tapi sebelum ke situ gitu, ya alhamdulillahnya Allah tuh ngasih kekuatan gitu ya. Saya tuh berpikirnya gini, suami saya dari awal saya menikah sampai beliau sakit, suami saya sudah mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya gitu. Maka ketika suami sakit, saya rasa, eee, berganti peran gitu, berganti peran. Di sini waktunya saya untuk berjuang gitu kan, untuk memperjuangkan keluarga dan memperjuangkan juga beliau gitu. Saya mengingat-ingat kebaikannya, kemudian berupaya berupaya dengan semampu saya gitu ya, minimal kalaupun misalnya soal medis itu tanggung jawab dokter, tapi minimal peran saya adalah tidak boleh hopeless gitu. Karena siapa lagi yang akan menguatkan suami kalau bukan kita, lingkaran terdekatnya gitu. Ya orang tuanya dan kita sebagai yang istilahnya kita tuh kan dengan suami itu sahabat ya gitu. Itu sahabat dekatnya gitu. Jangan sampai udah sama suami kita teh sakit gitu, kita hopeless gitu. Siapa yang akan menguatkan? Pikiran saya waktu itu seperti itu. Maka berjuang sampai limit, sesuai yang saya tahu tentang medisnya, kemudian bekerja sama dengan dokter, itulah yang saya bisa itu. Walaupun ya memang ya ada suatu titik ketika saya tuh, "Ya Allah saya harus bisa, insya Allah suami saya sembuh," gitu kan. Kita me memasukkan, sugesti positif kan ke diri kita gitu. Tapi ketika hati kita keras gitu, pasti bisa. Kondisi suami saya tuh malah menurun ya, qadarullah gitu. Sampai akhirnya saya tuh merasakan, kok malah gini gitu, ya Allah gitu. Kok ketika saya kan tidak menyerah, tapi kenapa suami saya malah kondisinya menurun gitu. Sehingga sampai di akhirnya dokter mengatakan, "Bu, ini kalau ini udah gak bisa, kami menyerah," gitu. Dokter saya udah bilang gitu. Nah, dari situ, aduh gitu kan. Saya hopeless di situ. Saya marah gitu ya sama Allah gitu. Walaupun ya jangan ditiru ya marahnya karena itu tidak baik gitu. Namun manusiawinya saya, fitrahnya saya gitu ya, saya jemu, saya lelah gitu kan. Saya lelah gitu, saya berusaha untuk tabah tapi kenapa tidak ada perbaikan gitu. Seperti itu. Sampai akhirnya ketika saya marah, "Ya Allah, apakah tidak cukup hal yang Engkau berikan kepada kami?" gitu kan. Setelah semua ujian dari awal pernikahan sampai sekarang, tapi malah begini gitu kan yang Engkau beri kepada kami. Sempat saya tuh pada level itu gitu. Tapi pada akhirnya saya baca tuh Asmaul Husna di belakang Al-Qur'an yang saya pegang waktu itu di depan ICU. Saya mempertanyakan gitu, katanya Engkau ini Maha Kuasa, masa membuat suami saya sembuh aja Engkau nggak bisa gitu. Sempat sampai seperti itu ya, astagfirullahaladzim gitu. Sampai akhirnya saya merasa bahwa ya ya gimana lagi gitu. Beliau yang maha, eee,
berkuasa atas kodrat irodatnya manusia yang beliau ciptakan gitu, yang dia ciptakan, dan saya sebagai hamba gitu, ya saya bisa apa gitu, kalau memang Allah saya sudah berkata suami kamu meninggal gitu, ya saya bisa apa, toh suami saya itu juga kepunyaan Allah gitu. Sehingga sampai pada kesadaran itu, maka sampailah pada titik nol, saya bilang, titik kesadaran, titik keridoan gitu. Ya sudahlah ya Allah gitu, kalau memang aku ngikut maumu aja gitu. Aku ngikut yang terbaik menurutmu, karena ternyata apa yang terbaik menurutku belum tentu itu baik untukku gitu. Nah akhirnya justru Masya Allah ya gitu. Justru setelah kita sampai pada titik keridoan itu, Allah malah mengubah kondisi suami yang asalnya ngedrop, udah di posisi kode biru ya. Kalau rumah sakit itu kan ada istilah kode biru yang istilahnya udah sekarat gitu. Dokter tuh memanggil dan alhamdulillah malah naik gitu kondisi vitalnya tuh gitu, yang terlihat di meteran-meteran oksigen dan lain sebagainya itu malah naik, kondisinya malah bagus gitu. Maka di situ saya memahami bahwa justru ketika kita pasrah, ketika kita ridho dengan kondisi, malah Allah tuh memberikan apa ya, hadiah yang tidak terduga-duga gitu, solusi yang kita inginkan gitu. Masya Allah. Saya merinding teh dengarnya. Betul ya Teh Ridho. Mungkin sering ya Teh dengar kata ridho gitu ya, menerima. Tapi pada prakteknya ternyata nggak semudah apa yang kita dengar gitu ya Teh. Apakah ada ini nggak Teh mindset atau apa ya, kata-kata yang belief Teteh yang Teteh pegang gitu untuk bisa terus positive thinking gitu ya, untuk terus bisa berbaik sangka sama Allah gitu Teh. Iya, ya alhamdulillah gitu ya. Setiap ujian tuh kan kasusnya beda-beda ya gitu. Nah, cuman mau sebaik apapun healing, mau sebaik apapun terapi yang saya rasakan gitu. Terapi yang paling manjur tuh kalau kita back to Quran sebenarnya. Semua tuh ada jawabannya di situ gitu. Ini bukan jawaban klise gitu, karena memang saya pun sendiri mengalami gitu betapa di sana Allah sudah mengatur sekali banyak hal-hal kodar itu yang memang di luar ranah kita, tapi yang jelas itu yang terbaik untuk kita gitu. Saya tuh memiliki kepercayaan bahwa Allah tuh nggak pernah salah gitu. Allah tuh nggak pernah salah. Yang ada adalah kita yang belum mampu memahami bahasanya Allah. Allah tuh nggak pernah salah tentang hidup kita. Bahkan hal-hal yang menurut kita buruk ya, menurut kita negatif gitu, ya bisa jadi gitu di masa depan itu memberikan suatu pelajaran yang dimana ketika kita mampu mengolahnya dan lulus gitu untuk itu, maka di masa depan itu akan berguna. Oh ya alhamdulillah ya, itu sama Allah dikasih itu gitu. Jadi memandangnya tuh pasti semua yang dari Allah itu baik, rencana Allah selalu baik gitu, seperti itu. Tidak ada yang tidak pernah baik gitu. Darinya selalu baik, yang ada adalah pemahamanku saja yang tidak baik gitu terhadap segala rencana Allah gitu. Menarik Teh. Ya, Allah tidak pernah salah, hanya kita yang belum memahami. Jadi tidak ada takdir yang buruk, mungkin ya Teh. Hanya kita melihat kebaikan dari satu takdir itu, gitu ya Teh. Betul. Masya Allah Teh, saya Teteh kan memutuskan untuk terus berjuang gitu ya, fight, bukannya malah lari dari masalah, kemudian tidak menyalahkan orang lain ketika segala sesuatu terjadi, lebih ke ambil jeda, introspeksi, dan lain sebagainya. Nah, saya jadi penasaran Teh, kalau boleh flashback ya Teh, masa lalu atau masa kecil Teteh nih, pola pengasuhan orang tua atau lingkungan yang seperti apa sih Teh yang membuat Teteh bisa punya karakter seperti ini gitu Teh? Oh, ya alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah saya tuh kemarin tuh saya membuat lifeline ya Teh. Jadi lifeline tuh jejak-jejak hidup dari mulai saya bayi sampai hari ini gitu. Hal positif dan hal negatifnya saya tulis di situ gitu. Saya melihat alhamdulillah gitu ya, di usia balita, di usia anak-anak, Allah mengkaruniakan saya orang tua dan keluarga yang hangat gitu.
orang tua dan keluarga yang hangat gitu, sehingga saya merasa tangki cinta saya penuh gitu. Ya adapun hal-hal negatif justru itu datangnya dari luar gitu. Saya tuh anak bulian, saya tuh anak yang pernah dimarahi habis-habisan oleh orang tua, tapi bukan orang tua saya sendiri, orang tua orang lain gitu. Jadi, eee, dengan hal-hal negatif yang saya terima dari luar gitu, karena orang tua saya mengisi cinta saya dengan penuh gitu, ya bisa jadi itu adalah salah satu modal hari ini ketika saya menghadapi hal-hal negatif gitu. Karena, mmm, apa ya, eee, akhirnya saya selalu membawanya ke hal yang positif gitu kan, seperti itu. Dan, orang tua saya juga mengajari benar rasa tanggung jawab gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya jangan nyalahin orang dulu gitu, sekalipun memang orang lain punya andil kesalahan, tapi itu kan di luar kendali kita gitu. Maka yang harus, kita soroti itu adalah, salahnya kita gitu, salahnya kita dulu, kita salahnya di mana gitu, seperti itu sih Teh. Jadi alhamdulillah ya gitu. Alhamdulillah, walaupun hari ini Allah menitipkan banyak sekali ujian gitu, namun, ya saya menyadari bahwa, oh bisa jadi, saya tuh ditempatkan pada ujian hari ini, dan saya bersabar dan bersyukur atas ujian hari ini, itu sebagai bentuk terima kasih saya, karena saya sudah diberikan kebaikan di masa kecil saya, gitu. Jadi saya lebih ketika hari ini ada ujian ya walaupun sedih ya, sedih, kecewa, menangis, dan lain sebagainya, itu fitrahnya manusia, tapi pada akhirnya, hati saya tuh selalu berkata, "Saya ingin mensyukuri ujian ini sebagai cara saya mensyukuri kebaikan-kebaikan yang sudah Allah beri pada saya di masa kecil saya," gitu Teh. Nah, jadi bekal juga ya Teh, PR juga, Iya, nasihat buat kita hari ini mhm, sebagai orang tua ya. mhm. Ketika kita mengisi tangki cinta untuk anak-anak kita nih, jadi kayak apa ya, protek atau perlindungan tersendiri ya Teh buat Iya, anaknya nanti ketika di luar, lingkungan luar kan kita nggak tahu ya, nggak semua orang baik gitu ya, nggak betul. semua orang, sayang, nah mudah-mudahan anak-anak kita termasuk, yang selalu Allah sayang, Allah lindungi ya. Cuman kan kita nggak bisa tahu ya di luar itu, Iya, kerasnya seperti apa. Nah jadi intinya di keluarga ya Teh, di orang tua, kasih sayang iya, orang tua, kita isi tangki cinta anak-anak kita, sehingga dia mampu nih nanti kalau keluar, eee, bisa membawa diri dia, "Oh ya udah aku, udah full tangki cintanya gitu, udah penuh," sehingga dia, nggak malah nyari-nyari di luar lagi gitu ya, atau dia bisa tahan menghadapi, mhm, ujian-ujian di luar gitu ya Teh, masya Allah. i Ini jadi catatan juga Teh buat saya, buat teman-teman juga. Nah Teh, kita, eee, kembali lagi ke buku. Nah di buku Teh Win ini kan, selanjutnya, ujian selanjutnya yang hadir adalah adanya, wanita lain di kehidupan pernikahan Teh Win ya. iya betul. Jujur saya baca part itu, wah Teh, perasaan tuh campur aduk Teh. Mhm, Di mana tahu berat badan Teteh menurun drastis gitu ya, Teteh, sempat ngomong sendiri, sholat itu nggak sadar, ngulang-ngulang rakaat, dan imbasnya sama, anak ya Teh, ke Nabila mhm, waktu itu ya. Bisa dikatakan Teteh saat itu, sakit atau depresi mungkin ya Teh ya. iya, Nah, bagaimana nih Teh, Teteh, akhirnya mampu menerima dan, menata hati kembali Teh? mmm. Wah, aduh, ya alhamdulillah ya, maksudnya, memang saya tidak bisa menafikan gitu pada waktu itu, saya sampai pada level depresi Teh, gitu. Cuman, saya tidak mendapat, bantuan dari luar gitu ya. Di situ yang saya lakukan adalah, terpuruk, namun setelah terpuruk saya tuh tidak diam gitu aja Teh, saya mendengarkan banyak kajian di situ. Masya Allah ya, masya Allah tabarakallah untuk guru-guru yang waktu itu saya dengarkan kajiannya gitu, karena telah menguatkan gitu. Sehingga membentuk, pemikiran-pemikiran sendiri di dalam hati gitu ya, di dalam pikiran untuk menghadapi masalah tersebut. Nah jadi, waktu itu, saya kembali mengingat gitu, perasaan ya, suami saya gitu ya.
Sebentar ya. Ada saya soalnya. Insya Allah ya teman-teman. Kita mendengar hari ini langsung dari orangnya gitu ya, dan banyak sekali insight yang teman-teman bisa dapatkan. Mudah-mudahan nanti akan ada sesi tanya jawab, jadi boleh disiapkan aja dulu. Nanti mungkin 1, 2, sampai 3 orang kita lihat waktunya ya teman-teman. Silakan persiapkan dulu pertanyaannya. Kita selesaikan dulu untuk pertanyaannya hari ini. Ya, terpuruk ya, pasti ya, setiap orang, setiap manusia ketika ada suatu masalah pasti terpuruk ya, itu wajar, manusiawi ya. Sebesar apapun masalahnya memang pasti ada sisi sedih, sisi kecewa gitu ya Teh. Mangga Teh, dilanjutkan. Iya, jadi punten ya tadi ada anak saya, takutnya anak saya dengar. Jadi waktu itu saya flashback gitu, mengulang-ulang kembali gitu ya, mengingat-ingat kembali sejak awal saya menikah gitu kan dengan beliau. Walaupun tadi ya gitu ada checklist dari orang tua saya, ada izin dari orang tua saya, tapi ketika saya menerima beliau gitu kan, ketika saya memilih beliau, oke, beliau jadi suami saya, itu keputusannya ada di diri saya sendiri. Padahal kan kalau orang tua saya mengiyakan juga, kalau sayanya tidak mengiyakan kan tidak ya gitu. Maka ketika pernikahan itu terjadi, sadari bahwa ketika bersama suami itu adalah pilihan saya sendiri gitu. Maka ketika saya memilih iya gitu, saya sudah mempertimbangkan baik dan buruknya gitu kan. Saya tahu kebaikan beliau, saya tahu sifat buruk beliau gitu kan. Tidak mungkin manusia itu 100% sempurna. Maka ketika hari ini mungkin Allah menampakkan keburukannya gitu ya, saya berusaha tabah gitu dan berkata kepada diri saya sendiri, Win, ini yang ada kekurangan ini adalah pilihan kamu sendiri. Berkata gitu, ke sosok kecil yang ada di dalam diri saya tuh berkata, kan ada ya sosok kecil dalam diri kita tuh. Nah, ajak ngobrol gitu. Ingat, ini tuh pilihan kamu sendiri. Mari kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Itu. Jadi ada suatu kesadaran bahwa ini tuh pilihan ini adalah tanggung jawab kita dan kita mempertanggungjawabkan pilihan kita gitu. Maka dari itu saya mulai sadar, oh iya, oke. Pertama itu. Kemudian yang kedua gitu ya. Ketika kecewa apakah boleh? Apakah tidak boleh? Apakah ketika kita kecewa lantas kita tidak menjadi seorang perempuan yang tidak solehah gitu kan? Setahu saya sih kecewa mau boleh ya gitu. Karena saya tuh manusia gitu. Seorang Siti Hajar aja kecewa gitu. Seorang Siti Sarah aja kecewa ya. Cemburu gitu kan. Apalagi saya gitu. Bukan istrinya Nabi, hanya manusia biasa gitu. Maka ketika saya kecewa, ya boleh gitu. Dan akui kalau saya tuh kecewa. Saya sakit kok. Bener gitu. Peluk diri saya yang ada di dalam. Iya, maaf ya kamu kecewa gitu. Iya, aku tahu kamu kecewa. Ketika dalam diri kita sakit, sedih, dipeluk gitu. Jangan disalahkan. Gitu aja kamu kecewa. Kamu nggak boleh gitu gitu. Ketika kita berpura-pura tidak kecewa, enggak, saya mah tegar kok. Enggak, saya mah sakit. Justru itu malah lebih sakit yang saya rasakan mah gitu. Karena saya tuh pernah ada di posisi, enggak, saya mah nggak sakit, saya biasa aja, saya kuat kok, gitu. Karena kan harus berpikir positif katanya. Pada kenyataannya, ketika kita mengakui itu jauh lebih baik. Akui dulu, iya, saya kecewa, saya sedih, saya sakit, saya depresi. Gitu. Nah, tapi ketika kecewa itu kita sudah mengakui, sudah memeluk kekecewaan itu, gitu kan, tidak berhenti sampai situ, gitu kan. Buat cintai diri kita yang sudah kecewa. Pada saat itu saya melakukan hal-hal yang ingin saya sukai. Saya baca, saya main, saya ikut kajian sana sini, saya sekedar ngopi di kafe selama 1 jam itu saya lakukan gitu kan. Hal-hal yang membuat saya bahagia gitu kan. Dan setelah itu barulah saya merenung gitu dan mengintrospeksi diri gitu kan. Lagi-lagi ya mengintrospeksi diri. Sebanyak apapun kesalahan suami kita, ya tetap gitu.
Itu kan di luar jangkauan kita. Allah yang akan mengukur, menimbang kesalahan suami kita. Yang bisa kita kendalikan adalah wilayah kita, alias wilayah diri sendiri. Kita menimbang gitu. Salah saya apa ya sehingga suami saya seperti itu gitu. Karena saya meyakini ketika dua orang ini bertengkar alias ribut atau apalah istilahnya gitu ya, tidak mungkin kesalahan itu ada pada satu orang. Misalnya pada suami saja gitu. Atau pada istri saja, tidak mungkin. Dua-duanya pasti punya andil kesalahan, hanya porsinya saja yang berbeda, mana yang lebih banyak gitu. Gitu. Mana yang melakukan kesalahan lebih banyak. Maka mengakui bahwa kita punya andil kesalahan itu akan menurunkan level kekecewaan kepada suami. Oh iya ya, saya juga ada salahnya gitu. Itu tuh mengobati sekali dibanding saya harus terus kekeh kamu sih salah, aku benar, kamu salah. Enggak, itu bukan solusi. Akui kita juga punya andil salah gitu. Nah, setelah itu pandang objektif kesalahan gitu kan. Suami kita misalnya melakukan kesalahan itu ya katakanlah selingkuh misalnya. Itu sama kesalahannya dengan kesalahan riba, itu sama dengan kesalahan mencuri, itu sama dengan kesalahan yang lain-lain gitu ya. Jangan sampai ketika suami kita melakukan satu kesalahan, itu dipandang lebih berat daripada maksiat-maksiat yang lain. Tidak gitu. Itu sama kesalahannya dengan yang lain gitu. Maka turunkan derajat keberatan kesalahan itu yang asalnya jadi segini. Oh iya, gitu, sama. Memangnya orang yang riba yang melakukan riba itu tidak dosa, gitu. Sama dosanya dengan suami kita yang mungkin padahal ini di ujian wanita gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan pada orang-orang yang melakukan dosa gitu kan? Kita harus melihat gitu, apakah ini adalah pendosa ideologis, artinya pendosa yang memang dia tuh selain dirinya terkena, dia juga merasa benar dengan perbuatannya gitu, atau dia tuh pendosa yang hanya kepleset gitu. Artinya, oh iya saya berdosa melakukan dosa itu, tapi saya sedang hilaf gitu. Pilih, apakah misalnya orang LGBT ya, misalnya mendapati suaminya LGBT gitu ya, yang homoseksual misalnya, ketika sekali melakukan itu, apakah dia tuh menyebarluaskan ide itu, atau dia tuh merasa, oh iya saya berdosa, saya ingin berhenti. Nah, ada dua tipe gitu. Ketika kita mendapati suami kita di tipe yang tadi, yang kepleset, maka kewajiban kita berlaku. Tolonglah saudaramu gitu. Suami kita adalah saudara kita gitu ya, sesama muslim. Terlebih dia adalah sahabat kita. Ketika suami kita tersesat, ya tolong gitu. Jangan ditinggalin dulu kalau bisa. Kalau tahan ya. Kalau bisa, kalau tahan ya temani dulu karena tadi ya mendapati istrinya pergi itu jauh lebih menyakitkan dibanding seorang jomblo yang sendirian gitu. Ingat-ingat kita harus punya manajemen kekecewaan untuk para istri. Itu salah satu ilmu yang wajib kita punya gitu. Ingat-ingat ketika iblis kecewa kepada Allah ketika harus menyembah Nabi Adam, padahal iblis terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam itu terbuat dari tanah. Iblis ketika kecewa gitu ya, ia terus-menerus dalam kekecewaannya. Dia tidak sadar dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah gitu ya. Sehingga ketika dia terus-menerus dalam kekecewaannya, akhirnya dia terjerumus pada keputusan yang salah. Apa itu? Menjerumuskan Nabi Adam dan umatnya ke neraka gitu kan. Nah, kita, para istri, ketika kecewa kepada suami, kecewa boleh, tapi jangan terus-menerus terjerumus sehingga kita terjerumus pada keputusan yang salah. Sekecewanya kita, ambillah keputusan yang benar. Benar menurut siapa? Benar menurut Allah dan Rasulnya gitu. Cari, kalau saya kasusnya begini, ini baiknya gimana ya? Saya waktu itu nyari ke Ustadz Adi gitu ya. Saya cari Ustadz Adi YouTube-nya tentang masalah perselingkuhan gitu. Saya nyari gitu. Bagaimana solusi Islam atas ini gitu kan. Ternyata, kata Ustadz Adi, apabila seorang perempuan mampu bersabar, menghadapi suaminya gitu ya, maka ingat-ingat dengan kisah Asiyah istri Fir'aun gitu ya, yang menukar kesabarannya dengan rumah di surga. Maka berdoalah untuk menguatkan hati kita. Ya Allah, aku ingin menukar kesabaranku dengan rumah di surgamu. Seperti itu. At-Tahrim ayat 11 gitu. Maka itu menjadi salah satu penguat saya sebenarnya, karena tidak ada
apa ya, yang dapat menguatkan dan menggembirakan seorang muslimah selain dari pahala dari Tuhannya, betul begitu, Bu. Kemudian di pengajian gitu, saya mendapat, ini dari Kakak Musrifah gitu ya, bahwa ketika kita berbuat baik kepada suami itu bukan karena suami kita yang sudah baik kepada kita, melainkan karena Allah yang memerintahkannya gitu. Banyak sekali input-input rohani yang saya dapat gitu, sehingga membuat saya memutuskan, "Oke, I will stay," gitu. Saya mau fight di sini, saya mau menolong suami saya, mudah-mudahan Allah membalas kesabaran saya dengan rumah di surga gitu, amin. Maka, di sinilah kemudian saya praktek surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ketika saya marah kepada suami, apa yang saya lakukan? Berinfak, buatkan makanan terbaik, belikan baju terbaik, berikan senyum terbaik, dandan yang tercantik gitu. Sehingga ketika saya mampu memutuskan untuk stay gitu, lakukan hal-hal yang baik, jangan sampai rugi 2 gitu. Udah mah kita dikhianati, kedua kita hilang pahala sabarnya. Kalau mau stay, stay gitu. Out gitu di situ. Kalau memang sudah tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Jangan sampai nanggung. Stay tapi nggak bener gitu. Stay tapi pahalanya nggak dapat, rugi. Rugi, Bu. Ya gitu Teh. Jadi dan tidak berhenti sampai di situ ya, ketika kita menolong bersama pasangan, kita berbuat baik pada pasangan, jangan lupa ajak pasangan kita untuk sama-sama menuju Allah. Karena bisa jadi kita sembuh, tapi pasangan kita belum sembuh. Maka ajak sama-sama untuk terus mendekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi hal yang tadi. Dan yang kedua, rumah tangga kita semakin sakinah mawaddah warahmah gitu Teh. Begitu barangkali. Masya Allah, Teh. Banyak banget ilmunya ya. Ya, jadi memang perlu penguraian yang panjang juga ya, Teh. Maksudnya ketika ada nih masalahnya, kita nggak bisa langsung memutuskan untuk ya udahlah gitu, pisah aja misalnya gitu ya. Atau ya udah bertahan aja, perlu ada jeda waktu ya, Teh ya. Teman-teman perlu ada jeda, perlu kita berpikir untuk logis ke depannya gitu. Nah, saya juga pernah menangani beberapa kasus pengkhianatan, perselingkuhan gitu ya. Si klien atau si korbannya yang ketika dia marah atau benci sama orang lain, sama keadaan, ini sebenarnya akan lebih mudah, meskipun prosesnya nggak mudah ya, tapi dia akan lebih mudah pulih daripada dia yang benci ke dirinya sendiri, Teh. Betul. Ya, mungkin ya kalau dalam kacamata terapi mungkin ya kalau kita benci ke diri sendiri, mungkin kita jadi insecure gitu ya, menyalahkan diri terus-menerus, merasa gagal, nggak pede, nggak berani ngapa-ngapain dan sebagainya. Mungkin karena kita kan kalau sama orang lain kita bisa ya jaga jarak dulu gitu ya, menurunkan intensitas untuk bertemu, berbicara dan lain sebagainya. Tapi kan kalau sama diri sendiri kan nggak bisa gitu ya Teh, kita nggak bisa ngediamin diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, langkah yang Teteh lakukan untuk bisa berdamai atau memaafkan diri sendiri itu gimana Teh? Baik, iya betul gitu. Ketika ujian, terutama yang ujian wanita ya gitu. Kalau buat saya dibanding ujian-ujian yang lain gitu, yang lebih berat tuh ujian wanita gitu. Karena kalau ujian yang lain itu kan kayak ujian harta itu kan suami tertipu orang, bukan yang menipu. Kalau ujian sakit ya itu sudah qadarullah ya, Allah yang menetapkan. Tapi kalau ujian wanita itu saya pikir ada andil manusianya gitu, ada andil suami saya yang dia bisa tidak memilih itu tapi beliau memilih itu gitu kan. Nah, akhirnya ketika saya mampu berusaha memaafkan suami gitu, yang lebih menyulitkan itu bukan pada memaafkan suaminya, tapi untuk memaafkan diri sendiri gitu. Gitu. Terlebih untuk orang yang seperti saya gitu, yang apa-apa tuh salahin diri sendiri dulu gitu. Kalau pada level yang terlalu seperti itu juga tidak baik ya gitu ya, dimana jadi mengambil seluruh tanggung jawab kesalahan itu di pundak sendiri itu juga nggak boleh. Nah akhirnya pada saat itu apa yang saya lakukan, saya mendengar salah satu ceramah Ustadz Benri gitu untuk menulis untuk menulis Teh gitu. Karena ternyata kan saya pada akhirnya sekarang ngobrol tuh sama
uminya Ustadz gitu ya, yang beliau adalah terapis psikologis gitu, yang memang terapis gitu ya, sudah praktek gitu secara klinis. Salah satu mengobati diri itu adalah menulis gitu. Jadi tuliskan apa perasaanmu gitu kan ya, tuliskan apa perasaanmu, tuliskan kekecewaanmu, tuliskan apa yang kamu rasakan dan kamu maunya seperti apa gitu. Istilahnya melepaskan dulu, melepaskan emosi-emosi negatif di dalam diri sendiri gitu. Nah, ketika melepaskan itu dan emosi kita sudah lepas, akhirnya kita menyadari bahwa, iya, gimana lagi ini sudah terjadi gitu kan, akhirnya menerima, oh iya bagian saya di sini salahnya, itu bisa sangat mengobati gitu dan menulis itu yang awalnya saya cuman iseng-iseng doang gitu ya, iseng-iseng doang ingin menuliskan, perasaan, pada akhirnya ketika menulis, saya juga menasehati diri saya sendiri gitu. Jadi tidak hanya menulis perasaan saya kecewa, saya apa, tapi saya juga menulis, "Kamu tuh sebaiknya gini 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 gini." Terurai gitu, apa yang ada di kepala, apa yang ada di hati itu terurai, sehingga saya tahu celah-celah untuk menyembuhkan diri gitu. Jadi, benar ya, efektif sekali kalau buat saya mah terapi menulis itu efektif sekali gitu, kayak gitu Teh, gitu. Nggak tahu ya dengan ibu-ibu yang lain, cuman, kalau kata Ustadz sih gitu ya, ibu-ibu tuh kan banyak yang dipikirinnya tuh banyak, ruwet gitu. Sampai-sampai kadang-kadang kita tuh tiba-tiba nangis, nggak tahu apa yang kita tangisin, nggak tahu sedihnya tuh karena apa. Itu karena apa, kita bola kusut di dalam tuh banyak sekali bola kusutnya gitu. Sehingga ketika kita bertanya, "Emang nangis kenapa tadi?" Ya itu, karena nggak jelas itu nangisnya kenapa, maka tulis. Tulis apa yang membuat kamu sedih, apa yang membuat kamu nangis gitu. Ketika menulis emosi keluar, nasihat pun didapat oleh diri sendiri bukan dari orang lain gitu kan. Sehingga, saya bisa memeluk diri saya Teh, pelukan sendiri gitu. Kalau ibu-ibu nggak ada yang meluk ya, peluk aja diri sendiri gitu. Diri sendiri meluk, itu sembuh sekali di situ, mulai berat badan saya naik gitu, saya mulai ketika ketawa itu bisa lepas gitu ya, nggak palsu gitu, makan bisa enak, ketika menulis gitu. Jadi, dan menyadari kemudian bahwa apa yang sudah ditakdirkan kepada kita ada sudah kodenya Allah gitu ya, sudah ketetapannya Allah. Jadi pada akhirnya hari ini gitu, saya ketika mengingat itu, ya udah bisa bilang gini, "Ya gimana lagi, maunya Allah sudah begitu," gitu. Kalau kata Teh Michelle di reel-nya kan, memaafkan itu memang tidak bisa melupakan gitu, tapi ketika kita, eee, ketemu dengan cerita itu lagi, tidak ada respon emosi negatif lagi gitu. Itu sampai ya iya, itu terjadi. Alhamdulillah saya sudah melewatinya dan ada sesuatu yang itu yang bisa saya ambil manfaatnya gitu. Insyaallah ya Teh ya. Betul, Teh merayu perasaan. Kita kadang ya tabu gitu ya Teh. Maksudnya mau ngeluarin perasaan kan emang boleh ya gitu ngeluarin perasaan. Padahal sebenarnya ketika kita ngeluarin unek-unek gitu ya, ngeluarin emosi dengan cara yang tepat ini sebenarnya diperbolehkan ya gitu. Karena Boleh, yang nggak boleh itu yang tidak sesuai caranya marah. Marah itu boleh kan ya Teh. Yang nggak boleh mhm, itu marah-marah. iya Mungkin betul, banyak persepsi bahwa emosi itu nggak boleh loh, emosi negatif, sedih, kecewa, marah itu nggak boleh. Nah, mhm, mungkin yang nggak bolehnya itu gimana respon kita terhadap si emosi-emosi yang lagi datang itu. Kalau responnya memang berlebihan gitu ya, marah yang marah-marah, nangis yang guling-guling mungkin ya, itu yang mungkin yang mhm, nggak boleh ya. Jadi memang perlu betul banyak yang diluruskan dan menulis betul, salah satunya writing for healing mungkin ya kalau healing, teman-teman betul. pernah dengar. Nah, itu juga ampuh memang untuk rilisnya teman-teman. Ya. Nih ada yang berkata katanya mungkin itu banyak juga ibu-ibu tulis di sosmed. Cenah. Iya betul. Jadi kadang-kadang saya juga Ke mute. halo? Ya, udah. Iya, jadi saya kesulitan untuk, apa ya, curhat gitu ke teman gitu kan, karena tidak begitu punya teman dekat gitu, kecuali satu 2 tapi itu pun nggak bisa semuanya gitu. Maka
tulis aja gitu di buku yang kita tulis, kita mau marah, kita mau berkata apa aja, bahkan dari lembut sampai kasar juga tulis gitu. Bahkan kita misalnya mau mukul kah, mau menampar kah, mau apa, tulis di situ gitu. Tapi hasil tulisan kita itu kan kita sadari itu adalah emosi negatif. Jadi kalau saya mah langsung disobek-sobek, buang ke tempat sampah gitu. Nggak lantas didiamin gitu aja gitu kan. Kalau saya mah gitu sih. Jadi jangan nulis di sosmed memang gitu, karena kalau di sosmed itu kan saya rasa bukan tempat yang terbaik ya gitu untuk curhat gitu. Di buku aja. Baik, Teh. Satu pertanyaan mungkin dari saya. Teh. Terakhir nih ya. Sebenarnya masih banyak nih Teh yang pengen ditanya. Cuman Iya. kita kasih kesempatan teman-teman. Mungkin satu dari saya Teh. Ketika di luar sana gitu ya Teh, ada anggapan sesoleh apapun istrinya, kalau suaminya nakal ya nakal aja gitu ya. Banyak Teh yang seperti itu. Nah, lalu gimana sih harusnya gitu wanita tuh bersikap sebagai istri itu harus gimana? Apakah cukup dia soleh aja gitu ya nanti dengan harapan suaminya jadi soleh, atau justru harus istri tuh harus mandiri gitu, harus berdiri di kaki sendiri gitu ya sehingga apa-apa nggak manja dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Teteh nih istri yang seperti apa yang memang bisa dikatakan soleha gitu ya? Enggak, Teh. Baik gitu. Saya sempat terjebak pada itu ya gitu. Ada satu ilmu yang saya dapat kemarin dari Ustadz itu bahwa kenapa sih ada istri yang soleh dipasangkan dengan laki-lakinya yang nakal misalnya gitu, atau sebaliknya suaminya soleh sekali, istrinya yang nakal gitu kan, ada yang seperti itu gitu. Di situ dikatakan bahwa bisa jadi ketika seorang yang soleh kan layaknya dipasangkan dengan yang soleh lagi, kenapa malah dipasangkan dengan yang kurang baik misalnya seperti itu. Di sini merenung gitu ya. Ya bisa jadi sebenarnya jangan GR gitu bahwa Allah itu akan mengabulkan semua doa kita gitu. Bisa jadi doa pasangan kita yang Allah kabulkan gitu. Kebayang nggak? Nah, jadi gini, misalnya si istri udah soleh nih, suaminya belum soleh gitu. Tapi kata si istri, kenapa ya Allah engkau memasangkan saya dengan yang tidak soleh, misalnya seperti itu. Maka jangan GR bahwa semua Allah itu akan selalu mengabulkan doa yang soleh ini. Gitu. Kita tidak pernah tahu, barangkali gitu kan, ada satu sholat suami ini, gitu. Barangkali ada satu ibadah, sedekah, ataukah misalnya ketika beliau menolong orang lain ataupun mengajarkan orang lain, ada doa yang terselip dalam hatinya, ya Allah, kumpulkan aku dengan keluarga yang soleh, gitu, yang ketika doa itu dipanjatkan, Allah tuh melihat dalam kondisi dia yang terbaik ya, karena orang tuh mungkin nggak soleh selamanya, pasti dia ada titik solehnya ya, gitu. Dan barangkali ketika itu Allah mengabulkan doanya, gitu. Sehingga bisa jadi kehadiran ini, perempuan solehah ini adalah merupakan jawaban dari doa suami yang kurang soleh ini. Maka ketika di sini mendapati kondisi yang jomplang gitu ya, kalau bisa gitu ya, istri itu menolong, berlaku konsep ta'awun antar suami istri gitu. Jangan lantas ya udahlah dia mah ada gitu gitu. Tidak gitu, jangan. Bisa jadi kita tuh gitu ya, utusan Allah untuk memperbaiki suami kita gitu. Atau sebaliknya bisa jadi kehadiran suami yang soleh ini untuk memperbaiki istrinya yang belum soleh gitu. Jadi jangan ditinggalin kalau bisa gitu. Kecuali kalau memang kita sudah berupaya lama, sudah sampai pada limit kemampuan kita, di mana kita sudah mengupayakan segala sesuatu yang kita tahu dan belum juga berubah. Kemudian parameternya apa? Kita terpengaruhi ya ininya ketaatan kepada Allahnya sampai kita nggak bisa sholat atau apa sebagainya, kemudian kita memutuskan untuk saya give up, menyerah, ya itu tidak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai belum dicoba apa-apa kita udah menyerah duluan, jangan gitu. Karena tadi bayangkan kalau kita yang nggak solehnya, kemudian suami kita ujuk-ujuk meninggalkan kita, sedih ya gitu. Bisa jadi kita yang nggak soleh ini gitu, sebenarnya dibantu oleh suami kita yang diturunkan, yang diutus oleh Allah untuk mensolehkan kita gitu. Maka hari ini pun pandang
bahwa bisa jadi ya istri-istri solehah itu gitu yang memiliki suami belum soleh itu adalah utusan dari Allah kayak gitu. Lalu apakah wanita harus mandiri? Misalnya harus apa? Setahu saya kalau mandiri finansial itu belum tentu jalan yang terbaik. Ya bisa jadi di sebagian bisa jadi itu solusi terbaik. Tapi di satu sisi saya harus apa-apa mandiri aja. Di satu sisi bisa jadi itu bukan sesuatu yang jalan yang solusi terbaik kayak saya gitu ya. Saya tuh ketika kemarin tahun-tahun yang lalu saya mandiri finansial, saya apa, ternyata suami saya nggak suka saya seperti itu gitu. Suami saya sukanya mendampingi suaminya gitu. Suami saya sukanya saya mendampingi beliau gitu. Nah, maka apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Saya harus punya skill. Bukan kemandirian finansial tapi punya skill. Skill untuk apa? Skill untuk bermanfaat gitu bagi sekitar. Itu seperti itu kayak gitu teh. Jadi bagaimana cara membantunya? Satu, saya menjadi solihah, berusaha menjadi lebih taat, lebih baik gitu. Yang kedua, ajak berguru bersama-sama. Bisa jadi bukan kita nih para istri yang bisa mengubah suami kita, tapi ketika kita mengajak suami kita berguru pada seseorang, bisa jadi guru itulah yang akan mengubah suami kita. Peran kita apa? Peran kita adalah menemani, membersamai gitu. Gitu teh. Mudah-mudahan menjawab ya. Alhamdulillah teh. Banyak pencatatan teh. Banyak sekali yang bisa diambil. Alhamdulillah kita masuk ke tanya jawab ya. Teman-teman juga pasti banyak yang mau tanya. Pasti banyak yang penasaran ini mau di live, di chat atau sebentar. Boleh raise hand aja. Tadi ada yang raise hand teh. Enggak, yang raise hand. Mbak Yang Pipi. pertama deh boleh. Mbak Pipi Yang raise hand tadi ya. sana. Boleh open cam atau open mic Persilahkan juga. mungkin. Silahkan. Ada Mbak Pipi. Mbak Pipi tadi ya teh? Iya. Atau next siapa yang tadi udah raise hand? Ada beberapa ya. Kalau Mbak Pipinya belum ada, boleh yang lain dulu. Dokter Kauli. Enggak. Mbak Kauli, Dokter Kauli silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi safar jadi agak ribut. Begini teh, saya kebetulan punya teman ya di kantor gitu. Dia dia punya kasus suaminya selingkuh gitu teh, selingkuh tapi dengan tetangganya gitu. Tetangganya si istri sudah berusaha memaafkan, tetapi agak susah melupakan gitu teh, apalagi perempuan itu tetangganya teh gitu. Dan memang terkenal perempuan itu kurang benar gitu teh. Bagaimana maksudnya apa yang bisa saya bantu kepada teman saya ini agar menguatkan dia gitu teh, karena itu tadi karena orangnya di situ kan nggak mungkin diusir ya teh ya gitu. Kita juga nggak mungkin pindah gitu teh. Mungkin bisa kasih kasih saran gitu teh ke saya, biar saya bantu sampaikan ke teman saya gitu teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ini atau? Mangga teh, silakan dijawab baik. dulu. Iya. Untuk awal-awal gitu, memang saya sarankan untuk menjauh dulu sih Mbak gitu. Karena jangankan melihat wajah perempuannya ya gitu. Mendengar namanya disebut oleh orang lain aja, misalnya ada orang lain nih, namanya sama dengan perempuan itu udah langsung deg gitu. Gebek gitu ya teh. Gebek gitu. Apalagi ini sampai ngelihat langsung gitu ya, depan rumah setiap hari pasti ketemu gitu ya. Memang sih kalau bisa saran saya pindah gitu. Memang kalau saran saya gitu, karena khawatir CLBK ya gitu, khawatir. Kalau perasaan takut akan terjadi lagi, sebenarnya itu perasaan yang wajar. Perasaan yang wajar
hinggap kepada wanita-wanita yang pernah dihianati. Tidak berbulan-bulan gitu, bahkan sampai bertahun-tahun pun itu akan tetap ada perasaan itu. Gitu. Saya pun sekarang masih, suami saya gitu lagi nggak ya? Gitu. Ada sekian persen gitu ketidakpercayaan kepada suami gitu. Namun saya selalu balik lagi gitu bahwa yang kemarin itu sudah ketetapan Allah gitu. Kemudian yang sekarang saya melihat suami saya berprogres ke arah yang positif, bahkan sudah menghentikannya misalnya. Maka tadi ya saya husnuzon gitu bahwa bisa jadi sedang berproses menuju taubat gitu kan, dan tidak layak kalau saya terus-menerus merundung suami saya gitu kan. Umar bin Khattab aja yang pernah melakukan kesalahan, ternyata ketika meninggalnya kan di samping Rasulullah. Suami kita yang pernah melakukan kesalahan, bisa jadi di kedepannya beliau adalah sosok kawam dan suami yang paling baik. Bisa jadi derajat kebaikannya tuh melebihi saya yang hari ini yang katanya menurut orang-orang sudah menjadi bidadari, bisa jadi gitu. Bisa jadi suami saya tuh lebih baik di depannya gitu. Maka berhusnuzon gitu ya, berhusnuzon, memupuk husnuzon itu terus-menerus saya lakukan gitu kan. Kemudian yang keduanya, saya perlu apa ya, perlu pegangan gitu, saya perlu pegangan, pegangannya apa gitu, kami berkomitmen untuk sama-sama terbuka, seperti itu ya, sehingga tidak ada lagi kecurigaan. Dan yang selanjutnya adalah memupuk cinta aja gitu, memupuk cinta dan memperbanyak kebaikan-kebaikan gitu. Kenapa sekarang saya lebih banyak couple time, kenapa sekarang saya lebih banyak memuji di sosial media gitu. Kenapa hari ini saya lebih sering memasak masakan yang enak untuk beliau gitu. Begitupun beliau ke saya memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan gitu. Semoga kebaikan-kebaikan kita hari ini kepada suami itu bisa menenangkan hati kita, dan kebaikan-kebaikan suami kepada kita juga itu bisa menjadi jalan mengikis suudzonnya kita gitu kan. Kayak gitu. Tadi ya, kalau suami dengan perilakunya atau selingkuhannya gitu ya, wanita itu dengan perilakunya kan itu di luar dari diri kita sendiri. Itu hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka penting sekali untuk bergantung kepada Allah gitu. Kita tidak bisa melihat suami kita 24 jam, maka titipkan, "Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu," gitu kan. Seperti itu. Dan katakan kepada suami kita, "Ya, Bunda nggak bisa ngelihat ayah 24 jam. Semoga ketakutan ayah kepada Allah itu bisa menjadi modal Bunda untuk bisa tetap husnuzon kepada ayah," gitu. Katakan itu secara langsung supaya apa? Ketika di luar suami kita teringat dengan apa yang kita pesankan, gitu kan. Kita hanya berikhtiar ya, gitu. Kalau menjamin 100% tidak akan balik lagi mah kita wallahu alam. Kita nggak pernah tahu, gitu. Gimana, Mbak? Gimana? Menitipkan kepada yang punyanya gitu ya Teh berarti. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Uli dan teman-teman. Ini sampai 10.40 ya Teh Uli sesinya. Iya. Mungkin bisa satu lagi ya. Saya tambahkan boleh? Iya, itu Bu, tadi silakan Teh. ke temennya itu sampaikan aja kayak gitu Teh. Sampaikan untuk menitipkan, sampaikan gitu. menitipkan pada yang punyanya gitu ya Teh. Masya Allah banyak Mbak Auli. Mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Nah ini karena mungkin satu lagi boleh Teh, ya. Teh. Satu Satu lagi aja yang raise hand mungkin. Ada dua, siapa duluan ya? Oh ya, Mbak Cucup silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Teh Cucu. Aku mau bertanya lebih ke buat emosional atau sikap aku aja gitu. Kalau dalam rumah tangga alhamdulillah baik-baik aja. Lebih mau bertanya, jadi sering ada terpaan tuh dari luar tapi bukan perselingkuhan atau apa. Jadi misal kayak di pekerjaan gitu, pekerjaan aku atau suami, ada orang yang bersikapnya itu kurang baik, lebih apa ya, bersikap tidak adil, atau dalam bahasa kasarnya tuh kayak dolim, misalkan yang harusnya haknya misalkan 100 diberikannya itu 50. Nah, bagaimana mengelola
emosi kita, pikiran kita, hati kita agar selalu bersih gitu. Kadang saya suka apa sih, ya udah kalau rezeki kan sudah tertakar tidak akan tertukar, mau orang berbuat apapun kalau rezeki pasti balik lagi ke kita. Tapi kadang kalau orangnya berlebihan gitu, kadang suka ada rasa, kata orang Sunda mah rasa keuheuh, rasa kalau ketemu tuh kurang ramah kitanya. Nah itu pengen mengelola emosi itu biar kita ya selalu berbuat baik aja ke siapapun yang berbuat jahat terhadap kita gitu teh, mengelola emosinya biar lebih baik gitu teh Wiwin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Langsung dijawab teh. Halo? Iya. Iya Iya. Teh, enggak punten. Oke, gimana ya? Sebenarnya kalau itu sih lebih kepada ketawakalan aja sih ya gitu. Walaupun tadi ya kalau bisa, kalau misalnya memang sudah ada haknya kita ya kita perjuangkan dulu seperti itu. Cuman kalau misalnya memang belum gitu kan, ingat aja bahwa apa-apa yang belum sampai ke tenggorokan kita itu belum menjadi rezeki kita gitu. Jadi saya nggak tahu ya gitu. Itu kenapa gitu ya, itu kenapa. Cuman ya berpikir positif bahwa oh belum rezeki merenan gitu. Kalau saya kan suka ambil simpelnya aja ya gitu. Saya mah ambil simpel deh orangnya. Oh belum rezeki merenan gitu. Tapi ya walaupun demikian sabar. Insya Allah ada lagi rezeki dari jalan yang lain gitu. Kalau saya mau ke suami atau ke diri saya sendiri suka gitu. Tidak dalam bentuk gaji, tidak dalam bentuk uang yang full, bisa jadi kita dapat kiriman kah yang lainnya. Baju saya hampir gak pernah beli gitu kan. Karena selain ada dari Saliha juga selalu ada yang ngirim baju gitu kan. Seperti itu. Jadi apa ya, tenang teh gitu. Apa yang akan jadi rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Dan apa yang belum jadi rezeki kita tidak akan sampai kepada kita gitu. Belum mungkin pada saat itu ketika dikurangi jatahnya dan lain sebagainya, itu belum jadi rezekinya teteh gitu. Ketika ada orang yang zolim ke kita, ingat yang akan Allah lihat itu adalah bagaimana kita merespon kejadian itu, bukan bukan apa ya, ya Allah orang lain zolim ke saya, ya orang lain itu yang zolim itu akan Allah hisab gitu. Tapi yang lebih penting itu bukan memikirkan hisab orang itu dari Allah ke sih nanti kamu digini, jangan gitu. Tapi mikirnya ketika saya merespon baik, maka itu yang akan dihisab oleh Allah. Ketika saya merespon buruk, maka itu yang akan dihisab oleh Allah. Gitu. Jadi, berikan respon terbaik ketika kita mendapat perlakuan yang kurang baik daripada orang lain. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Teh. Ya teh, jazakallah. Afwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih banyak yang ingin bertanya ya teman-teman, tapi mohon maaf sekali ini waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan teman-teman masih penasaran, masih pengen kapan-kapan kita undang lagi Teh Wiwin. Bersedia ya Teh? Boleh. Ngobrol-ngobrol lagi bareng kita, insya Allah. Iya. Mungkin dari kami untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya Teh Uli ya? Ya, mungkin terakhir Teh dari Teteh. Apa harapan Teteh untuk keluarga, suami ya, mungkin Kang Dewa, untuk anak-anak, Teh Nabila sama Yasmin, dan Teteh sendiri harapan Teteh, doa Teteh untuk keluarga Teteh. Ya, jadi dengan semua ujian yang pernah hadir gitu ya, sampai hari ini saya tuh kadang-kadang ya Allah gitu, karena saya pernah mengalami episode di mana pernah hampir berpisah gitu ya dengan keluarga gitu ya, baik itu karena sakit gitu ya, karena memang sudah ketetapan dari Allah, ataupun karena musibah gitu ya, ujian gitu. Sehingga pada hari ini ketika Allah masih memberikan kesempatan saya dan keluarga dengan suami, dengan anak-anak masih bersama-sama gitu, tidak ada obsesi lain gitu selain daripada semoga Allah mengumpulkan kami di dunia gitu
dengan rahmatnya dan di akhirat gitu, di surganya gitu. Semoga ya gitu. Mohon doanya dari teman-teman gitu. Semoga keluarga saya, keluarga kita semua ya yang hadir ini gitu ya. Semoga Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama di dunia dan bersama di jannah. Amin ya rabbal alamin gitu. Dan ketika hari ini gitu ya, teman-teman masih bersama dengan suami dikasih kesempatan, maka jadikan kesempatan waktu yang sudah Allah beri ini menjadi waktu terbaik kita mengalaminya dengan keluarga. Berikan hal-hal terbaik yang kita bisa untuk suami, untuk anak-anak, mumpung sama Allah masih dikasih kesempatan. Gitu. Amin, teh, amin. Ya Allah, doa yang sama untuk teman-teman juga tentunya ya. Baik teh, mungkin sesi ini hari ini mungkin sudah selesai ya teh. Saya Ya. mohon maaf jika selama mendampingi ini ada kesalahan kata, mohon dimaafkan untuk teman-teman semua. Terima kasih teh. Ngobrolnya santai mungkin ya, tapi hikmah atau pesannya tuh Masya Allah banyak banget teh. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat teteh, keluarga, sehat semua, lancar juga rezekinya ya teh ya. Mangga saya kembalikan lagi acaranya ke Teh Uli. Silakan teh. Iya. Masya Allah ya, sepanjang ngobrol tadi tuh cuman bisa bengong, terus yang merinding-merinding gitu. Masya Allah banyak banget hikmahnya teh. Teman-teman juga pastinya punya banyak pertanyaan, tapi memang kita punya waktu yang cukup terbatas gitu ya. Ke Teh Wiwin, terima kasih banyak Teh Wiwin, Teh Misel. Semoga apa yang dibagi hari ini menjadi penguat kita. Mungkin bisa jadi di dalam ruangan ini ada yang sedang dalam kondisi lemah gitu ya, kembali menjadi semangat gitu. Yang dalam kondisi semangat kembali mengingat bahwa ini adalah semua nikmat yang Allah berikan, apapun bentuknya. Tadi kan Tewin bilang bahwa kitanya aja yang nggak bisa lihat gitu, bahwa ini sebetulnya bahasa cintanya Allah kepada kita. Kita aja yang belum bisa menemukan apa sih sebetulnya yang pengen Allah bilang gitu ya. Tapi pasti akan ada waktunya gitu ya Teh untuk kita bisa nyampe radarnya insya Allah gitu ya. Mungkin sebelumnya kita foto dulu ya Teh bareng-bareng semuanya ya teman-teman, yang foto lagi sekali lagi karena ini Masya Allah tadi banyak banget yang hadir. Kita bisa foto bareng dulu. Mangga mungkin Mbak Farida bisa minta tolong dibantu untuk foto. Oke, siap. Ada berapa ini Mbak Farida? Sebentar. Kalau mau touch up dulu, kalau di saya ada empat slide kalau di saya. Monggo teman-teman yang mau buka kamera. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya. Dapat di slide yang berapa tetap stay senyum. Ya. 3, 2, 1. Ya, sebentar ya. 3, 2, 1. Sebentar. Oke, yang slide yang ketiga. 3, 2, 1. Oke, slide yang terakhir. Masya Allah. Ya. 3, 2,
Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mbak Farida. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Win, jazakillah khairan katsir. Semoga ini yang disampaikan hari ini menjadi amal jariah untuk Teteh ya, karena berbagi kepada kami semua, sehingga kami bisa belajar. Katanya kan pengalaman orang lain itu adalah guru terbaik sebetulnya gitu. Tinggal kita nanti mencoba apakah ini cocok dengan apa yang akan kita jalani atau tidak gitu ya. Mungkin kalau misalnya Teteh ada keperluan lain, mangga dipersilahkan. Karena setelah ini teman-teman akan melanjutkan kembali, kita akan masuk ke dalam breakout room ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan keluar pop-up, silahkan diklik join gitu. Nanti ngapain di breakout room? Nah di breakout room ini teman-teman nanti saling berkenalan, mungkin ada yang 3 orang atau 4 orang satu breakout, itu dipersilakan untuk saling berkenalan dan mungkin bisa saling menyampaikan insight apa sih yang didapat dari obrolan tadi dengan Teh Wiwin gitu ya. Ini akan saya buka ya teman-teman, nanti langsung klik. Berapa lama waktunya? 5 menit aja. Ya mangga Teh Wiwin, atur nuhun ya. Silakan teman-teman ya, nanti tinggal di klik aja. Oke, sebentar. Ini saya buka. Silakan teman-teman mungkin sudah bisa join. Waktunya hanya 5 menit. Sekarang di jam saya 10.54, nanti saya 10.59. Mungkin bisa langsung diklik join. Nanti ada pop up Mbak Santi belum ada pop up-nya ya, kayak masuk untuk masuk ke breakout gitu. Jadi tinggal diklik aja buttonnya, tombolnya, nanti masuk ke ruang berikutnya. Oh, oke, makasih Teh Vivi. Ini masih ada beberapa orang yang di sini mungkin sedang nggak ada ya, nggak ada di tempat kali ya. Iya, nggak bisa kedengeran ya. Silakan untuk teman-teman yang belum join ke breakout atau kalau emang belum ada apa namanya, belum ada pop-up-nya, mungkin bisa bilang, oh ya silakan Mbak Feni.
Teman-teman udah kembali semua belum ya? Udah kembali, cuman tadi di break tuh saya Kak. Sendirian ya? Iya, karena Iya. ternyata banyak yang nggak join juga. Mungkin lagi nggak stay di depan device-nya kayaknya, dia sambil safar atau apa, sehingga banyak yang nggak bisa masuk gitu. Mungkin sambil ada aktivitas lain yang juga dilakukan. Nggak apa-apa, teman-teman yang tadi juga belum sempat ngobrol sama temennya. Yang kepotong juga ada ya. Iya, mohon maaf Lagi karena ngobrol, waktunya kepotong sudah ya. jam 11. Tadi yang sendirian juga banyak ya, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang tadi sudah desain mungkin tidak sedang stay di depan device-nya, mungkin ada aktivitas lain atau sedang safar, jadi tidak memungkinkan untuk join di breakout. Insya Allah semuanya udah kembali ya. Kata Mbak Ayu kecepatan. Oke, nanti insya Allah next-nya mungkin orangnya akan lebih banyak lagi biar seru kali ya. Amin. Nah teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Masya Allah, kalau dengar tadi kurang lebih berapa ya, Teh Win ngomong ada 1,5 hampir 2 jam gitu ya, itu rasanya kayak nggak berhenti gitu ya, air mata ngalir gitu. Satu sisi saya pribadi merasa ya Allah bersyukur, berarti ujian saya itu belum ada apa-apanya gitu ya. Ternyata ada banyak orang yang jauh lebih Allah berikan ujian yang lebih besar gitu. Satu sisi itu, tapi di sisi lain mengambil banyak hikmah bahwa memang yang paling penting adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah dan memulangkan semuanya. Memang ya lagi-lagi semua yang kita punya di dunia ini adalah punya Allah gitu ya, suami, anak-anak gitu, dan cuma Allah yang bisa jaga karena kita nggak bisa 24 jam. Dan ridho untuk mencapai ridho, mencapai ikhlas atas sebuah ketentuan Allah itu juga nggak mudah gitu ya. Dan ketika Allah berikan ujian, berarti itu adalah sebuah peluang kita untuk meraih amal soleh, meraih pahala, meraih ridho Allah, supaya nanti kita dapat ganjarannya juga lebih besar dari Allah gitu. Karena surga itu kan mahal gitu ya, nggak mungkin diisi oleh orang-orang yang nggak ada apa-apanya gitu. Pasti ada banyak lelah, ada banyak pedih, ada banyak sakit yang harus diderita gitu. Pernah ada sebuah kisah dari seorang ustadz, beliau bilang bahwa di akhirat itu ada 2 orang yang menghadap Allah. Yang pertama orang yang penuh dengan kesenangan duniawi gitu ketika di masa hidupnya, apapun yang dia inginkan selalu dia dapatkan gitu, nggak pernah enggak gitu ya. Mau rumah yang mewah, mau segala fasilitas gitu. Tapi ketika waktu itu Allah memerintahkan malaikat untuk mencelupkannya sekali ke dalam neraka, kemudian diangkat lagi, orang itu berkata, ya Allah, ternyata semua kesenangan di dunia itu nggak ada apa-apanya ya gitu, dengan sakitnya sekali celupan di neraka. Nah, beda lagi kasusnya dengan satu orang yang lain gitu ya, yang ketika di dunia Allah berikan begitu banyak kepedihan, begitu banyak kesakitan, tapi dia ikhlas, dia ridho bahwa dia memahami bahwa ini adalah semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencelupkannya sekali ke dalam surga. Kemudian diangkat lagi, ditanyalah testimoni kira-kira gitu ya. Nah itu bilang, ya Allah, ternyata kesedihan, kepedihan, kesusahan,
segala macam sakit yang aku rasakan di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya sekali celupan di dalam surga. Masya Allah. Itu mungkin teman-teman ya. Dan berikutnya ini saya mau infoin, di Lentera Ibu kita punya kelas namanya kelas pendampingan. Mungkin di sini juga banyak ya para alumni yang hadir hari ini. Jazakumullah khair. Jadi kelas pendampingan ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dan insya Allah akan dibuka kembali batch 2. Apa sih yang kita pelajarin? Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana emosi, bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Karena tentunya ada banyak orang di luar sana, mungkin termasuk saya atau teman-teman yang ada di sini mungkin punya masa lalu, punya episode hidup yang sangat tidak menyenangkan, yang itu akhirnya berimbas dengan keseharian kita saat ini. Maka bersyukurlah teman-teman yang punya pengalaman positif gitu ya, seperti tadi Teh Wiwin tuh cerita, Masya Allah gitu, waktu kecil tangki cintanya penuh, maka bersyukurlah. Tapi bukan berarti orang-orang yang ketika kecil tangki cintanya tidak penuh, tidak bisa memperbaiki diri, atau tidak boleh bersyukur, bukan seperti itu. Kita masih punya peluang untuk terus memperbaiki diri, kita masih punya peluang, masih punya kesempatan untuk bisa terus berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah, nanti juga ada materi di sini bagaimana kita menjadi seorang ibu, seorang wanita, seorang istri gitu ya. Kemudian bagaimana nanti adakah hubungannya dengan antara makanan kita, antara pola hidup kita dengan emosi gitu. Kita juga belajar di sini. Melalui apa? Melalui platformnya, melalui online ya, via Zoom seperti ini teman-teman. Nanti akan ada Zoom 1 pekan sekali dan ada WhatsApp group. Untuk informasinya kapan ini akan dibuka, teman-teman boleh silakan nanti pantengin aja ya, follow sosial media kami, nanti informasinya akan kami share di situ. Bisa di Instagram @lenteraibu. Nanti teman-teman juga bisa baca macam-macam, ada aliran rasa dan sebagainya di Instagram kami. Kemudian di Instagram juga kami mencoba untuk berbagi kepada teman-teman bagaimana untuk saling mengingatkan dan saling menyemangati gitu ya. Nah, Facebook juga ada di Lentera Ibu, kemudian ada YouTube kami juga Lentera Ibu, ada di website juga di site.google.com Lentera Ibu. Nanti teman-teman silahkan dipantengin aja untuk kapan pembukaan batch keduanya. Itu aja mungkin informasi dari kelas pendampingan. Kita sudah berada di akhir penghujung acara. Ini mohon maaf agak telat ya, sekitar 6 menit di jam saya, karena tadi kita selesai jam 11, tapi ini sudah 11.06. Kita tutup aja acara kita hari ini, webinar kita hari ini, menjadi bidadari yang dirindukan. Semoga teman-teman semuanya, kita semua yang ada di sini, insya Allah adalah para bidadari-bidadari yang yang dirindukan gitu ya, yang nanti insya Allah akan berkumpul kembali di jannahnya gitu ya, menjadi bidadari-bidadari untuk suami kita. Nanti katanya Ustadz Umar Mita, kalau kita masuk surga, kita jadi bidadari, itu kita menjadi ratunya para bidadari, itu rumahnya Masya Allah indah sekali gitu. Jadi dan semuanya akan kembali muda. Maka mari ketika kita berlelah dan bersusah di dunia, insya Allah akan ada ganjarannya. Jadi teman-teman jangan khawatir, niatkan semuanya untuk mencapai ridhonya Allah. Itu saja, kita tutup acara kita hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk isi link presensi. Nanti juga mungkin yang tadi kehilangan link presensi nanti di WhatsApp group akan kita share lagi gitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Tetap Assalamualaikum. Sebelumnya saya lupa nih. Sebelumnya atas nama tim Lentera Ibu, kami mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam menyelenggarakan webinar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Wabarakatuh. Emosi atau perasaan negatif kita hari ini bisa jadi sebuah sinyal
suatu penanda bahwa ada tumpukan emosi yang belum selesai di dalam diri, yang pemicunya berasal dari kejadian-kejadian di masa lalu. Marahnya kita hari ini mungkin pemicunya sepele, namun penyebabnya bisa beragam. Bisa jadi karena faktor kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, seperti keadaan lelah, lapar, ngantuk, dan sebagainya. Atau bisa lebih dalam lagi, kebutuhan jiwa yang selama ini terabaikan. Jadi, coba tanyakan kembali pada dirimu, apakah marahmu ataukah dirimu memperlakukan anak seperti melihat sosok kecilmu diperlakukan sama seperti yang kau lakukan saat ini? Membandingkan, menuntut, menyepelekan, memaki, berteriak. Maka jika ya, marahmu pada anak hanyalah pelampiasan emosi atas luka-luka dirimu yang belum selesai. Saatnya putus rantai luka masa lalumu. Ingatlah bahwa apa yang terjadi pada dirimu adalah salah satu cara untuk bertumbuh. Dan apa yang dilakukan hari ini akan ada pertanggungjawabannya nanti. Hal kecil yang berdampak besar. Nyalakan cahaya dari kolbu adalah sebuah gerakan perubahan untuk memunculkan kembali fitrah hati yang baik, memunculkan emosi positif diri melalui lentera, lengkapi syukur, tenangkan jiwa, rasakan, dan kirim cinta. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Udah ya Teh, tinggal kita doang ya. Alhamdulillah, aku stop record dulu deh. Ditaruh dulu. Ditaruh dulu.